Banyak. Awas bro, itu apanya nyamuk itu. Siapa tuh? Bercermin aja malu bang, tapi polisi bang. Iya malu, kalau cerminnya sama kayak Jadi semacam Mas Roy Suryo ini dan temen-temennya itu yang RRT itu ya udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Itu dia udah hampir menyerah aja nih gitu, sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Dia gila, saya gila. Kata-kata malam ini untuk teroris, Anda tinggal menunggu waktu. Kira-kira sekitar 2 minggu. Siap-siap ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar perpecahan di tubuh teroris ya, yang sepertinya adalah benar ya, teroris, tipu-tipu, raih panci dan juga krisis moneter ya. Indikasinya apa? Kok sepertinya perpecahan di tubuh teroris ini adalah fakta ya. Karena si Rismond tidak ikut ketika berziarah ke makam Ibunda Jokowi. Berbeda dengan si Dokter Mangkrak dan juga si Maling Panci ya. Dan juga ada RH di situ, ahli hukum tata boga ya. Dan ternyata teman-teman, Rismond lebih memilih solo karir ya. Rismond menuju Jogja sendirian ya kan. Wow, macam orang apa namanya. Itulah pokoknya gentleman lah gitu ya, sendirian tanpa ditemani oleh siapa-siapa. Dia ke Jogja, dia berkunjung ke Polda Metro Jaya ya untuk mempertanyakan laporan yang pernah dia buat dan layangkan ke Polda Metro Jaya, dan juga mengirim surat ke UGM langsung ke sekretariat UGM yang bertugas menerima dan mengirimkan surat. Sendirian lagi, keren kan? Ini mengindikasikan bahwa mereka bertiga sudah tidak bersama-sama lagi. Dulu ada si Rizal Padilla, ada juga Mbah Egy yang sekarang udah nggak jelas itu gimana kabarnya ya kan. Sekarang Rismond pun terindikasi telah terpecah dari teroris ya kan. Tetapi teman-teman ya, walaupun mereka sudah tidak bersama-sama lagi, ya secara ideologi mereka tetap sama. Sama apa bang? Sama-sama gila. Dan itu bukan saya yang menduga sebetulnya, melainkan mereka sendiri yang mengatakan ya, dan memang ya sudah kelihatan sekali dari sikap, gestur ya kan, diksi, intonasi dalam berbicara, memang mereka sepertinya mengalami gangguan jiwa yang tidak ringan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyak. Awas bro, itu apanya nyamuk itu. Siapa tuh? Bercermin aja malu bang, tapi polisi bang. iya malu, kalau cerminnya sama kayak Abang ini penyidik kan? Tapi kok sama cermin kok kayak
Kayak malu-malu begitu. Ya itu ya. Jadi gini, baru ekspektasi saya. Gitu ya. Gitu. Agak ganteng gitu ya. Ternyata sama aja. Ini sangat sepertinya, salah saya ini adalah Apakah kalau Polda DIY memang nggak sanggup menangani laporan saya, biar saya bawa aja nih ke Pak Prabowo Subianto. Biar Pak Prabowo Subianto yang menanganinya. Bocoran soal aja susah, apalagi bocoran diganti Kapolri. Dari video yang baru saja kita saksikan ya, saya bertanya kepada teman-teman dan tolong dijawab ya. Apa yang ada dalam benak dan pikiran teman-teman ketika ngelihat video barusan? Kalau saya ya, mohon maaf nih ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya melihat seseorang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan ya. Nah, kalau misalnya dikatakan kurang seberapa bang, ibaratnya anggap 100%. Jangan pakai persentase ya, kurang sesendok lah. Tetapi kalau dikatakan kurang sesendok, menurut saya ya, kayaknya kurang gitu loh. Ya mungkin ya 7 sendok lah. Salah satu ember kebanyakan ya. Iya, jadi itu pendapat saya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Guys, kalian mau dengar nggak ucapan Tifa yang ini nih? Nih, yang ini nih. Nih. Jadi semacam Mas Roy Suryo ini dan temen-temennya itu yang RRT itu ya, udah sempoyongan, ibarat kata pertandingan tinju. Itu dia udah hampir menyerah aja nih gitu, sehingga dia akan melakukan apapun pada langkah-langkah terakhirnya, termasuk kemudian akhirnya menjadi sebuah langkah-langkah yang selain tidak sistematis, tidak efektif, ya, kemudian bisa menghasilkan bumerang bagi dirinya. Dia gila, saya gila. Jadi udah sewajarnya mereka ini gila. Nah, ya kan? Apa yang saya bilang? Bahwa dugaan saya, bahwa sekelompok teroris yang selama ini suka menyerang Jokowi, menghina, mencaci, memaki, bahkan memfitnah ijazah Jokowi palsu, memfitnah Gibran tidak memiliki ijazah SMA, itu adalah golongan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, ya kan? Ternyata bukan hanya saya gitu loh ya, yang menduga seperti itu. Bahkan mereka sendiri, ya kan, yang mengalaminya sendiri itu juga sadar bahwa mereka itu mengalami gangguan kejiwaan, dalam tanda kutip gila. Jadi jangan dianggap saya memfitnah loh ya, jangan dianggap saya menebarkan kebencian dan lain sebagainya. Enggak, mereka sendiri mengakui kok. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Kata-kata malam ini untuk teroris, Anda tinggal menunggu waktu. Kira-kira sekitar 2 minggu. Siap-siap ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini kita memang dimarakkan dengan berbagai berita atau informasi tentang keabsahan ijazah Bapak Joko Widodo. Dan tokoh-tokoh sentral yang memasalahkan itu ada 3. Pertama Mas Roy Suryo, kedua Dr. Tifa, dan ketiga Dr. Rismon Sianipar. Beliau-beliau ini berargumen memiliki data ilmiah atau dokumen lengkap yang didukung dengan digital forensik, jadi bersifat ilmiah. Nah, sebenarnya isu ini sudah agak mereda dalam beberapa bulan, namun kemudian marak lagi setelah beliau-beliau ini mendapatkan salinan ijazah Bapak Joko Widodo dari KPU ya. Kemudian tokoh-tokoh pendukung Bapak Joko Widodo ini juga ada banyak, tetapi yang saya kenal ada 4 ya. 1
Andi Azlan, 2 Ade Armando, ketiga pengacara Gogon, dan keempat Ade Darmawan. Dan beliau-beliau ini selalu berargumen bahwa 3 orang tersebut selalu menebarkan berita hoak, menyesatkan masyarakat dan membuat gaduh, sehingga harus segera ditangkap dan dipenjarakan. Sehingga apabila dipenjarakan ini, maka permasalahan ini akan selesai, walaupun tidak sepenuhnya benar ya, mungkin saja masih berlanjut. Nah, dalam hal ini saya mendukung Andi Azlan, Ade Armando dan lain-lain ya, untuk memenjarakan 3 orang itu, sehingga setidaknya dalam waktu dekat ini akan selesai lah. Begitulah argumen. Tapi kenapa polisi terkesan sulit sekali menangkap 3 tokoh ini? Ya begini ya, memang polisi belum mempunyai alat bukti yang kuat untuk bisa menangkap ketiga tokoh ini, karena memang belum mempunyai ijazah asli yang harusnya diberikan oleh Bapak Joko Widodo. Tetapi jangan takut, saya punya kuncinya untuk bisa memenjarakan dengan segera 3 orang tersebut. Yaitu begini, dengarkan dengan baik ya. 3 atau 4 orang ini, yaitu Andi Azlan, Ade Armando, Gogon, dan Ade Darmawan itu datang ke Solo menghadap kepada Bapak Jokowi, bicara dari hati ke hati. Sampaikan kepada Pak Jokowi, Pak, saya bisa segera memenjarakan 3 tokoh ini sehingga masalah itu segera menjadi selesai ya. Nah, apa itu? Yaitu Bapak segera menyerahkan ijazah asli itu kepada saya, Pak. Dan ini akan saya sampaikan, saya tunjukkan kepada 3 tokoh tersebut dan saya bawa kepada Bareskrim untuk dianalisa secara bersama-sama. Yaitu Bareskrim dan 3 orang ini dilibatkan, kemudian pihak 3 dari UGM atau ITB ya, analisa forensik. Nah, perkara membulat-bulat seapapun, nah, kemudian yang tidak pernah selesai itu kuncinya ya pada Pak Jokowi ya. Kalau Pak Jokowi dengan rela menyerahkan, nih ijazah, silahkan diperiksa. Nah, kalau terbukti diperiksa dengan baik itu ternyata asli, maka sudah otomatis 3 orang itu dan lebih banyak lagi akan masuk penjara, Pak. Jadi kuncinya pada Pak Jokowi. Kenapa Bapak kok sulit sekali untuk menyerahkan ijazahnya? Apa Bapak takut sebagai, dalam bahasa Inggrisnya, ulo marani gebuk? Nah, saya tanya kepada netizen, guys, menurut Anda gimana itu ya? Silahkan komentar. Iya, gimana menurut teman-teman pernyataan dari netizen perempuan di bagian depan tadi ya, Mbok siapa saya lupa namanya. Sepertinya dia berasal dari Banyuwangi ya, dilihat dari konten-konten yang dia buat ya. Dan tadi dia menyatakan, coba tengok 2 minggu lagi ya kan, siap-siap ya kan, siap-siap. Wah, ya. Teroris disuruh bersiap-siap karena kemungkinan besar 2 minggu lagi mereka akan mendapatkan kado istimewa dari Polda Metro Jaya berupa rompi oren. Kita tengok aja bareng-bareng ya. Apakah benar ataukah keliru? Kita tunggu. Lanjut. Kami berencana untuk mendatangi, kami ajak seluruh rakyat Indonesia untuk membersamai kami. Bahkan kita ingin tiap hari di sana. Kita buka posko di sana. Gitu. Karena memang hanya bahasa seperti itu yang bisa dipahami oleh para pejabat kita. Ya, kalau cuma surat menyurat, dianggap kita tidak serius. Itu yang salah dengan birokrat kita. Kalau kita hanya bersurat, dia berharap kita lupa. Hanya bahasa teriakan-teriakan di depan gedungnya mungkin yang bisa dipahami mereka. Oleh karena itu, bagi seluruh rakyat Indonesia, minggu depan ya kami umumkan, kalau tidak ada jawaban komprehensif dari Kemdikdasmen, ayo kita sama-sama menuntut transparansi dari Kemdikdasmen. Oke, sekian dulu, terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat ini cara berbicara bagi dimanapun menjadi cirinya. Ibu bapak sekalian, baru saja hadir di tengah-tengah kita, ini akan menguatkan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, yaitu Pak Muhammad Taufik. Nanti mohon untuk Pak Taufik pada orasi selanjutnya. Sekarang kita akan menyimak orasi dari penyelenggara acara, Bapak Jahdan Mumam. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa ketemu di PDHI untuk yang paling tidak kedua kalinya. Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa bulan yang lalu juga mengadakan pertemuan di sini dalam rangka untuk membersamai FPPI
yang menyatakan 8 poin. Di antara 8 poin itu adalah reshuffle kabinet, pemakzulan wapres, termasuk reformasi Polri, dan juga lain-lainnya. Dalam rangka merespon 8 poin itu, kemudian Forum Kebangsaan DIY juga di tempat ini, cuma yang di sana, tapi di sini juga menyampaikan pernyataan sikap sepenuhnya mendukung 8 poin itu, bahkan kemudian menambah 2 alinea penting, yaitu adili Jokowi dan waspadai ancaman bahaya laten ateis komunis PKI. Itu dulu 2 alinea penting yang FKDI menambahkan dari 8 poin FPPI tadi itu. Sekarang kita kembali mengulang di tempat yang sama, di gedung PDHI, Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Kenapa dipilih tempat ini? Mudah-mudahan berkahnya para hujat yang sudah pergi haji ini membawa juga kebaikan bagi kita semuanya di sini. Amin. Kepada yang belum haji atau yang sudah, mudah-mudahan juga kemudian berangkat ke sana dan kemudian menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan yang tidak kalah pentingnya, berkabar, ya kan, si krisis moneter ajak rakyat camping. Yang menjadi pertanyaan seperti pada saat opening tadi, si krisis moneter dan juga si Rai Panci kemana? Kok kau ini menjadi pemain tunggal sekarang? Kok bersolo karir? Kok kau malah mengumpulkan orang-orang sendiri, bikin acara sendiri ya? Jangan-jangan kau ini gak mau, ya kan, 16 miliar dibagi 3, ya kan, inginnya kau dibagi sendiri. Teman-teman, emangnya iya ada orang yang mau turun ke jalan karena ajakanmu yang jumlahnya banyak, paling banyak 24 biji. Lanjut. Oleh Polda Metro Jaya, mereka sesungguhnya sampai hari ini sudah kehilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kan video tadi. Video tadi mengatakan kalau katanya Polda Metro Jaya itu sudah kehilangan kepercayaan diri. Artinya di sini mereka mengatakan artinya pihak kepolisian Polda itu tidak punya percaya diri lagi. Nah, jadi ini pesan ya buat institusi Polri, Mabes Polri, dan juga khususnya Polda Metro Jaya yang sekarang ini lagi menangani kasus tentang ijazah Bapak Jokowi yang dimana dipitnah oleh pihak kelompok mereka ini. Tolong, artinya bertindak tegas. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Nah, karena kelompok mereka ini, Roy Suryo, Rismon, Tipa, TPUA, dan yang tadi ada di video itu kelompok-kelompok petinggi-petinggi HTI, EPI, ormas-ormas yang dulu dibubarkan oleh Bapak Jokowi. Mereka ini sebenarnya berbahaya sebenarnya untuk di negara kita ini. Karena mereka ini sebenarnya PKI yang gaya baru, tapi mereka ini lebih parah daripada PKI, gerakan PKI itu ya. Nah, kalau PKI itu, gerakan PKI itu pergerakannya begini, dia menghasut warga, menghasut masyarakat agar melakukan tindakan aksi kejahatan. Contohnya membunuh para jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Itu era dulu saat masih penegakan hukum di negara kita ini masih tidak sekuat ini. Sementara mereka ini lebih daripada PKI. Jadi mereka ini berusaha untuk apa? Menghasut masyarakat Indonesia agar apa? Merendahkan institusi kepolisian, penegak hukum di negara ini. Lihat pergerakan mereka. Lembaga apapun di mata mereka ini tidak pernah ada yang benarnya. Mereka seenak jidat merendahkan, menghina kepolisian dan sebagainya, institusi Polri, TNI,
lembaga-lembaga hukum apapun seenaknya. Ini lebih berbahaya daripada PKI. Terus kenapa mereka ini dikatakan netizen teroris? Ya, sebenarnya mereka ini juga sebenarnya bisa dikatakan teroris. Bahkan menurut saya mereka ini lebih parah daripada teroris lagi. Kalau teroris kalau teroris itu pergerakannya apa? Dia coba mendoktrin, menghasut ada beberapa orang diiming-imingi bidadari, surga, dan sebagainya. Terus apa yang dilakukan oleh pihak teroris? Melakukan bom bunuh diri. Yang jadi korban siapa? Yang kena hasut, yang kena doktrin, mau melakukan bom bunuh diri. Terus dampaknya kemana? Menghancurkan fasilitas yang ada di seputaran ledakan itu dan melukai, mungkin bahkan ada korban masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Ya kan? Itu kalau pergerakan teroris. Tapi kalau kelompok Roy, Rismond, Tipa, TPUA, dan kelompok-kelompok orang-orang mantan-mantan petinggi ormas-ormas HTI, EPI yang dibubarkan Bapak Jokowi ini lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi daripada teroris sebenarnya. Karena mereka ini sifatnya bagaimana caranya merusak apa ya? Anak bangsa. Artinya anak bangsa itu artinya masyarakat yang ada di negara kita Indonesia ini. Mereka bagaimana caranya mendoktrin, menyebarkan isu fitnah, kebencian, agar membenci si A, si B, pihak institusi Polri, seperti dilecehkan oleh mereka ini. Artinya apa ya, lembaga apapun di negara ini mereka selalu serang dengan seenaknya. Coba. Jadi buat Polda Metro Jaya, artinya institusi Polri, kalau memang ibarat itu sudah ada bukti yang katanya ada 600 bukti dan sudah ada sekian saksi dalam penyelidikan, tetapkan sudah mereka ini, amankan mereka ini, karena mereka ini kelompok yang memang sangat berbahaya di dalam negeri kita ini. Mereka ini sebenarnya adalah kelompok antek-anteknya Amerika, antek-anteknya orang-orang imigran Yaman yang ingin menguasai bangsa dan negara kita Indonesia ini. PKI kenapa kemarin itu jadi Yaman dan Aidit itu kemarin mendoktrin masyarakat pribumi Indonesia ini untuk ikut mereka melakukan aksi gerakan gerakan G30 SPKI, di mana mereka mencuri para jenderal, membunuh para jenderal. Nah, itu Yaman. Terus Amerika, kenapa mereka ini jadi ibarat kata bergerak seperti ini? Karena memang mereka adalah antek dari Amerika. Karena Amerika dan Uni Eropa itu sakit hati dengan Bapak Jokowi. Di era kepemimpinan Bapak Jokowi, banyak yang dikuasai Amerika di negara Indonesia ini diambil paksa oleh pemerintahan Indonesia di pemerintahan Bapak Jokowi. Itu Blok Rokan Mahakam, saham Freeport, coba, dan banyak lagi. Makanya tujuan mereka ini ingin mempermasalahkan Bapak Jokowi itu, ya saat ini memang mereka diam, tapi nanti begitu nanti dipermasalahkan mereka akan menuntut. Berarti kepemimpinan, kebijakan di era pemimpin Bapak Jokowi itu tidak sah secara hukum. Itu nanti akan dituntut, yang akan mereka gerakan. Terus pembubaran ormas mereka HTI dan EPI itu harus dikembalikan lagi, batal secara hukum. Itu tujuan mereka. Jadi untuk Polda Metro Jaya, institusi Polri, artinya jangan takut kepada mereka. Walaupun mereka ini adalah aktor dari negara imigran Yaman, negara Amerika. Polda Metro Jaya sebagai ibarat institusi Polri di negara Indonesia ini harus berani ambil tegas, tindak tegas, tangkap mereka.
Jangan takut. Masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia ini atau rakyat Indonesia, insya Allah bersama institusi Polri melawan mereka. Jangan takut sama mereka. Itu aja. Jadi buat Polda Metro Jaya, jangan sampai institusi Polri ini ditunjukkan oleh kelompok-kelompok mereka ini, kelompok-kelompok ibaratkan tuh secuil kelompok-kelompok sampah ini. Institusi Polri itu, Polda Metro Jaya itu dilecehkan, direndahkan, dikatakan macam-macam sama mereka. Jangan dibiarkan. Masyarakat bersama Polri. Ayo, Polda Metro Jaya, jalankan, tindak tegas mereka. Jangan takut. Jangan takut sama imigran nyaman. Takut umpamanya nanti tidak dapat bidadari, tidak masuk surga. Jangan takut. Urusan akhirat itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan takut juga dengan Amerika, karena negara ini negara kita. Bagaimana caranya untuk Polda Metro Jaya jaga negara kita ini agar aman. Jangan dibiarkan fitnah-fitnah seperti mereka ini, dibiarkan aja. Nanti kalau dibiarkan fitnah-fitnah seperti ini, jangan salahkan nanti kalau masyarakat lain nanti ikut memfitnah. Nanti kalau ibaratkan tuh begitu ditindak hukum, kita mendeliti. Jangan dibiarkan itu. Ayo, Polda Metro Jaya, institusi Polri, semangat. Jalankan tugas Anda. Sesuai prosedurnya, sesuai bukti yang sudah Anda pegang, jalankan, laksanakan. Jangan takut dengan Yaman, ahli surga, dan Amerika, ahli aset negara kita ini, yang sudah gelapakan di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Yang benar tetap benar, yang salah harus dihukum. Oke, Polda Metro Jaya, itu aja kepesan dari saya. Tindak tegas ini kelompok PKI atau teroris yang sebenarnya mereka ini, yang sangat berbahaya daripada yang sesungguhnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Borneo atau Mas Ian Jibril barusan. Walaupun sebelumnya saya disclaimer bahwa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kata-kata mutiara yang keluar dari muncungnya Mas Ian Borneo ya. Aduh, Mas Ian Borneo ini dikit-dikit bego. Ya, saya disclaimer bahwa itu merupakan kata-kata yang kurang elok ya, yang kurang enak didengar dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat, tata nilai dan aturan ya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, jangan diikuti dan tolong di-skip. Tetapi apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril ya dalam pendapatnya, saya setuju 100.000 triliun % bahwa yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibersihkan namanya. Kurang lebih seperti itulah. Dan kita sepakat bahwa yang salah dalam perkara ini adalah golongan pembenci Jokowi. Maka kita tunggu aksi dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka dan memborgol mereka ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.